Najar mengejutkan Sintayong jika mampu membawa timnas Indonesia lolos Piala Dunia. Mauro Gilstra akui terharu disambut puluhan ribu supporter timnas Indonesia. Ridho tegaskan tak gentar dengan teror supporter Bahrain. Jadi, simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Seperti yang kita tahu, nama Mauro Gilstra saat ini sedang menjalani proses naturalisasi. Dia diproyeksikan untuk mempertajam lini depan skuad Garuda. Baru-baru ini, Mauro Gilstra meminta supporter setia timnas Indonesia untuk bersabar karena dirinya tak lama lagi akan menjadi warga negara Indonesia. Menurut Mauro Gilstra, saat ini semua dokumen tentang dirinya sudah ada di tangan PSSI. Jika semua berjalan lancar, Mauro Gilstra akan mengikuti jejak sejumlah pemain keturunan yang menjadi pemain timnas Indonesia via program naturalisasi. Gilstra adalah tipe striker yang selama ini disari oleh Sintayong. Dengan postur menjulang, fisik yang kuat, serta kaya improvisasi, Mauro Gilstra bisa diandalkan menjadi pendulang gol timnas Indonesia besutan Sintayong. Mengingat usianya yang masih terbilang muda, yaitu 19 tahun, Mauro Gilstra juga bisa dimainkan sebagai alternatif di lini depan timnas Indonesia U20 racikan Indra Safri yang saat ini tengah berlaga di kualifikasi Piala Asia U20 2025. Terkait kepastian dari PSSI, Mauro Gilstra dalam posisi 100% siap. Dengan kata lain, ia hanya menunggu perintah dari PSSI kapan akan terbang ke Jakarta. Jika PSSI memerintahkan dirinya untuk terbang ke tanah air sekarang, maka dia akan sangat siap. Baru-baru ini, dia juga mengungkapkan rasa kagum dan bangganya melihat supporter tim nasional Indonesia yang begitu luar biasa mendukungnya. Dia juga mengaku terharu dan tersanjung dengan energi positif yang diberikan supporter timnas Indonesia melalui media sosial, walau dirinya belum resmi menjadi warga negara Indonesia. Striker berusia 19 tahun itu juga kagum dengan atmosfer yang diberikan para supporter ketika mendukung tim nasional Indonesia berlaga. Ia mengindikasikan bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno dengan disaksikan puluhan ribu penonton itu seperti mimpi yang menjadi kenyataan. Begitu banyak energi positif, saya menerima mungkin 100 pesan per hari di akun Instagram saya. Kolom DM saya benar-benar meledak. Mereka benar-benar gila tentang sepak bola di sana. Tentu saja seperti mimpi, karena semua orang energinya positif. Stadion yang bisa menampung 80.000 orang, itu seperti mimpi yang menjadi kenyataan bagi anak kecil. Jadi, saya sangat bersemangat, ujar Mauro Gilstra. Seperti yang diketahui, Sintayong bersama timnas Indonesia tengah berjuang untuk bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Bermain di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, timnas Indonesia mulus mendapatkan 2 hasil seri di 2 laga perdananya. Tak tanggung-tanggung, timnas Indonesia berhasil menahan imbang 2 tim langganan Piala Dunia, Arab Saudi dan Australia. Saat ini, timnas Indonesia pun berada di posisi keempat klasemen sementara grup C dengan raihan 2 poin. Timnas Indonesia pun dipandang sebelah mata karena menjadi tim terlemah dan menjadi satu-satunya wakil ASEAN di putaran ketiga ini. Namun pelatih timnas Indonesia Sintayong punya target realistis, mengincar posisi ketiga dan keempat pada klasemen akhir putaran ketiga guna melihat kesempatan lolos ke Piala Dunia di putaran keempat. Sintayong mengakui kesempatan untuk lolos ke Piala Dunia memang sangat kecil, namun peluang tersebut akan selalu dimanfaatkan, bahkan jika akhirnya timnas Indonesia harus melalui babak playoff demi lolos ke Piala Dunia. Saya pikir jika Anda menetapkan target dan melakukannya dengan baik, maka impianmu akan menjadi kenyataan. Saya tidak ingin memberikan tekanan kepada pemain dengan sesuatu yang tidak realistis, jadi saya targetkan posisi ketiga dan keempat. Tujuannya adalah untuk merebut poin dari Bahrain dan Cina. Jika kita bisa mengejar kedua tim ini, kita bisa dengan mudah ke posisi 3 atau 4 besar. Saya kira putaran ketiga akan menjadi tantangan besar, ujar Sintayong. Ditanya soal Najar alias keinginan Sintayong jika berhasil membawa tim nasional Indonesia ke Piala Dunia, sang pelatih justru menjawabnya dengan jawaban di luar dugaan publik tanah air. Mungkin saya harus tinggal di Indonesia selama sisa hidup saya. Saya sangat suka tinggal di Indonesia, jelas Sintayong.
Timnas Indonesia diterpa kabar buruk menjelang duel melawan Bahrain pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Ya, Shane Patinama yang memperkuat KS Yuven dilaporkan mengalami cedera saat membantu timnya menang 3-1 atas Jong KRC Gent di Liga Belgia. Ex pemain Viking FK itu tampil sebagai starter dalam pertandingan melawan Jong RKC Gent. Namun, ia mengalami cedera pada menit ke-83. Dari video yang beredar, Shane Patinama mengalami masalah pada kaki kirinya. Belum diketahui seberapa parah cedera Shane Patinama, namun diharapkan cedera tidak parah karena tenaganya dibutuhkan untuk melawan Bahrain dan Cina pada Oktober mendatang. Pemain timnas Indonesia Rizky Ridho buka suara terkait kelakuan supporter Bahrain yang kerap menyalakan laser untuk mengganggu lawan. Hal tersebut sempat terjadi ketika Bahrain menjamu Jepang pada 10 September lalu. Kala itu beberapa pemain Jepang terlihat mendapatkan sorotan laser berwarna hijau. Kejadian ini bahkan sempat membuat pelatih Jepang, Hajime Moriyasu, geram karena melihat hal tersebut sebagai salah satu bentuk kecurangan. Seperti yang diketahui, cahaya laser bisa mempengaruhi konsentrasi pemain di lapangan. Meski begitu, timnas Jepang tetap mampu meraih kemenangan. Bahkan Samurai Biru sanggup membabat Bahrain dengan skor telak 5-0. Sementara itu, timnas Indonesia akan menjalani laga melawan Bahrain pada 10 Oktober mendatang. Ini merupakan matchday ketiga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Ancaman teror laser tentu berpeluang kembali terjadi. Menanggapi hal ini, Rizky Ridho ternyata tak terlalu memusingkan ancaman tersebut. Pemain berposisi sebagai bek itu menegaskan hanya ingin fokus ke pertandingan dan meraih hasil terbaik. Jujur, saya belum punya pengalaman waktu saya bermain ada laser, tapi tentunya itu bukan menjadi suatu masalah bagi saya karena fokus saya ke pertandingan, ujar Rizky Ridho.